Tak percaya meninggal karena COVID-19, keluarga ambil paksa jenazah. Orang tua dan rumah sakit tunggu hasil tes DNA bayi yang tertukar. Ratusan warga di Bali mengalami gejala hilang indera penciuman dan indera perasa. Selamat siang pemirsa, pemerintah Banyuwangi terus melakukan tracing pasca ditemukannya 622 santri di Pondok Pesantren Darussalam terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana aktivitas pesantren saat ini dan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan pesantren? Kami akan sajikan dalam iNews Siang bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, tabung gas untuk balon di Pancoran Mas Depok. Akibat dari peristiwa ledakan ini, 3 orang luka-luka, 1 diantaranya meninggal dan 2 orang mengalami luka berat. Warga bantu evakuasi korban ledakan tabung gas untuk balon karakter. 3 orang korban, 2 diantaranya luka parah dan 1 orang meninggal dunia. Lokasi ledakan di Kampung Kupu, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Garis polisi menutup akses masuk area perkebunan singkong tempat tabung gas meledak. Pukul setengah 10 malam merupakan waktu pemilik usaha balon dan karyawannya sedang mengisi balon untuk dijual keesokan harinya. Ya, ada korban jiwanya sih 2 orang. Iya 2 orang. Satunya kan udah meninggal. Yang kena ledakan itu. Semuanya 3 kan berarti? Iya semuanya 3. Sebelumnya sudah pernah terjadi ledakan juga di sini? Pernah. Pernah ya? Iya tahun lalu. Dia juga. Dengan di lokasi yang sama? Iya. Lokasinya berbeda. Beda. Di rumah kontrakannya. Di kontrakannya. 3 nama yang menjadi korban adalah Denny, Dimas, dan Mahendra. Korban meninggal dunia adalah Denny yang mengalami kaki putus. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah bagi orang tua yang memiliki anak dengan jarak umur berdekatan dengan saudara kandungnya. Balita berusia 2 tahun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tewas setelah tercebur ke dalam ember berisi air saat bermain bersama kakaknya yang masih berumur 6 tahun. Seorang ibu lenggah melepas kedua buah hatinya bermain air tanpa pengawasan maksimal. Balita bernama Mutia Hafifah Lubis, berusia 2 tahun bermain dengan kakaknya Dava Lubis, berusia 6 tahun. Tanpa disangka, Mutia kedapatan meninggal berada di dalam ember berisi air. Kedua balita tersebut ditinggal oleh ibunya pergi mencuci pakaian ke sungai. Ayahnya Ilham Dilubis tak berada di rumah karena bekerja mencari nafkah. Alhasil, kedua anaknya ini ditinggal di rumah tanpa pengawasan. Untuk sementara, polisi menduga unsur kelalaian orang tua menjadi penyebab korban meninggal dunia karena tercebur ke dalam ember berisi air. Seorang balita warga negara asing asal Maroko ditemukan tewas di kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kematian bocah berusia 5 tahun tersebut dianggap tidak wajar karena ditemukan luka lebam di tubuh korban. Tim kepolisian meminta keterangan dari ibu korban dan mantan pembantu rumah tangga korban yang dipecat tanpa alasan yang jelas. Masalah temperamennya saya kurang paham, cuman saya melihat itu dia anaknya ngambil tas dengan posisinya lagi makum kursi, cuman dia hanya ngebentak duduk gitu aja. Cuma setahu ibu gitu ya. Oh, ibunya agak kerasnya seperti itu aja. Tapi kalau sampai terjadi pembunuhan seperti ini, ibu nggak tahu gitu. Jadi kayak misalkan mukul seperti apa sih kurang paham. Pemirsa, sebuah keluarga di Nganjuk, Jawa Timur terpukul mengetahui bayi perempuannya meninggal dunia. Namun lebih terkejut saat memeriksa jenazahnya, bayi berinisial ASA menjadi berjenis kelamin laki-laki. Publik menduga bahwa bayi tersebut tertukar saat di rumah sakit. Keluarga Ferry Sujarwo terkejut ketika mengetahui jenis kelamin bayinya yang meninggal berbeda dari jenis kelamin saat dilahirkan.
Pasangan orang tua ini langsung melaporkan hal keanehan ini kepada pimpinan RSUD Nganjuk dan mengajukan tes DNA. Hingga saat ini orang tua dan rumah sakit menunggu hasil tes DNA untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan pihak kepolisian belum menerima aduan adanya bayi tertukar atau bayi berubah kelamin. AR melahirkan bayi dengan jenis kelamin perempuan di RSUD Nganjuk, Jawa Timur. Bayi perempuan yang diberi nama AS terlahir prematur sehingga dirawat dengan menggunakan inkubator. Namun selang sehari setelah persalinan, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bayi AS meninggal dunia. Orang tua AS lalu membawa jenazah bayinya pulang ke rumah untuk dimakamkan. Kaget saat dimandikan karena bayi AS memiliki jenis kelamin yang berbeda saat dilahirkan, yaitu laki-laki. Sementara itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, Jawa Timur tengah menggelar audit internal untuk mengungkap kasus bayi yang berubah jenis kelaminnya. Dan berikut adalah pernyataan Humas RSUD Nganjuk, Eko Santoso. Rumah sakit itu sekarang masih melakukan audit investigasi internal yang dilakukan oleh tim etik rumah sakit. Jadi prosesnya sedang berjalan itu. Kita tunggu itu. Pemirsa, dan telah bergabung bersama kami ada Pak Ferry Sujarwo, ayah dari bayi yang diduga tertukar saat di RSUD Nganjuk. Selamat siang, Pak Ferry. Ya, siang, Mbak. Baik, Pak Ferry, hingga kini informasi apa yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit dan yang berwenang? Belum ada informasi itu, Mbak, dari pihak rumah sakit. Baik, sejauh ini apa yang memang dituntut atau dilakukan oleh pihak keluarga? Apakah sudah ada keterangan dari hasil tes DNA yang dilakukan? Tes DNA keluarnya itu 14 hari dari awal mulai tes itu. Baik, Pak Ferry, boleh diceritakan sedikit ketika Anda dan keluarga mengetahui bahwa jenis kelamin bayi Anda ini tidak sesuai pada saat yang dilahirkan, apa saat itu yang pertama kali dilakukan oleh pihak keluarga? Ya, itu pertama saya lihat tuh pas ngelahirin di Rumah Sakit Umum Nganjuk, sekitar jam 2:30 udah lahir. Waktu itu saya disuruh masuk sama pihak rumah sakit, yaitu bidan. Dan bidan itu ngasih info, selamat Pak, anaknya cewek. Dan dirawat di ruang inkubator itu selama 11 hari. Dan 11 hari itu anak saya dikatakan meninggal dunia. Dan waktu itu meninggal dunia itu taunya udah dari rumah, jenis kelaminnya itu. Baik, Pak Ferry, ada keterangan apa dari pihak rumah sakit sehingga memang beberapa hari ini bayi Anda harus dirawat di inkubator sebelum akhirnya meninggal dunia? Itu dari pihak rumah sakit berbicara, katanya bayi saya prematur, yaitu kurang normal katanya. Kurang normal. Baik, selama berada di inkubator itu, apakah orang tua termasuk Pak Ferry ini diizinkan untuk menjenguk anak Pak Ferry? Diizinkan cuma 1 atau pernah 2 kali saya lihat. Pada saat menjenguk, baik, iya, pada saat menjenguk itu jenis kelaminnya masih perempuan, Pak Ferry? Belum kelihatan sama sekali, Pak. Sudah pakai pampers. Baik, tapi ketika dilahirkan ada informasi tidak dari bidan begitu bahwa bayi Anda ini memang perempuan begitu? Iya. Baik. Baik, dan dari pihak keluarga, Pak, sudah ada yang memang menjenguk atau melihat secara rutin kondisi bayi ketika memang berada di inkubator?
Pak Ferry? Dari pihak keluarga tidak pernah lihat, Mbak. Cuma yang pernah saya itu ke sana cuma dikabarin dari WA. Kalau ada apa-apa itu dikabarin di WA, suruh ke sana itu. Pada saat istri Bapak melahirkan, Anda mendampingi istri Bapak saat melahirkan? Tidak boleh didampingi, Pak. Tidak boleh didampingi, artinya memang Bapak dari awal betul-betul tidak mengetahui jenis kelamin anak Bapak itu seperti apa? Iya. Artinya Bapak dan keluarga hanya tahu jenis kelamin anaknya dari pihak rumah sakit, tidak melihat secara langsung, Pak? Iya, betul. Baik, apa alasan dari pihak rumah sakit melarang Pak Ferry untuk mendampingi ketika istri Anda melahirkan, Pak? Itu nggak ada apa, cuma dikasih tahu nggak boleh didampingin, itu aja Pak bilangnya. Baik, kemudian ketika jenazah almarhum anak Bapak ini dimakamkan, barulah ketahuan di situ jenis kelaminnya adalah laki-laki dan berbeda ketika pertama kali dikatakan oleh pihak rumah sakit, Pak. Apa langkah yang dilakukan, Pak, selain tes DNA? Apakah ada laporan terhadap pihak berwajib, Pak? Sudah saya serahkan semua itu dari kuasa hukum. Tidak melakukan proses hukum, Pak? Iya, melakukan. Oh, sudah melakukan proses hukum ya, Pak ya. Kemudian ini kan janggal ya, Pak ya. Ketika memang bidan sudah bilang anak Bapak ini perempuan, ketika meninggal itu berubah kelaminnya menjadi laki-laki. Apa kecurigaan dari pihak keluarga kepada rumah sakit? Curigaannya itu, apa itu? Waktu melahirkan itu saya cuma lihat yang sedikit, tapi nggak pernah lihat saya jenis kelaminnya itu langsung dibawa, bidan itu langsung dibawa ke ruang inkubator itu. Dan saya belum sempat ngajanin juga itu. Baik, ada ruang-ruang yang dibatasi pihak keluarga yang memang harusnya melihat bagaimana kondisi anak Bapak ketika itu memang dibatasi oleh pihak keluarga. Oke, semoga memang ada kejelasan dari kasus yang memang cukup menarik perhatian ini. Terima kasih Pak Ferry sudah memberikan informasinya kepada kami. Beralih ke informasi kasus bunuh diri tersangka gratifikasi di Kejaksaan Tinggi Bali, polisi telah panggil 4 jaksa penyidik dan pengacara Trinugraha untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi menduga senjata yang digunakan untuk bunuh diri adalah senjata api ilegal. Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan proses penyelidikan bunuh diri Trinugraha ke Polda Bali untuk menjawab keraguan keluarga korban. Tim Jaksa Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung juga akan menggelar penyelidikan internal untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian petugas. Saat ini Polda Bali telah memeriksa 4 jaksa penyidik dan pengacara Tri sebagai saksi. Hari ini tim dari Kejagung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Ya, kami siap untuk diperiksa mengenai masalah ini dan kami terbuka. Ya. Yang sudah diperiksa itu tadi malam 2. Hari ini 2 lagi, itu bergantung kepada penyidik kepolisian berapa yang diperlukannya untuk permasalahan. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada kepolisian Mabes Polda Bali. Kami persilahkan untuk yang bersangkutan bertanya kepada Polda Bali dan kita tunggu hasil akhir daripada penyidikan yang dilakukan Polda Bali. Sementara polisi menduga senjata api yang digunakan tersangka Trinugraha untuk bunuh diri adalah ilegal. Polisi masih mengusut asal senjata serta pihak yang terlibat dalam pengadaannya, termasuk penasihat hukum tersangka. Ya, karena senjata itu tidak terdaftar, otomatis dia tidak ada izin kepemilikan dan seterusnya. Berarti ini ada indikasi bahwa penyidik Kejati itu ada kelalaian di sana. Nah, itu lagi kita dalami terkait dengan tersebut, ya. Itu nanti Polda Bali yang akan lebih menjelaskan itu. Sebelumnya tersangka kasus gratifikasi dan TPPU Trinugraha yang juga mantan kepala BPN Denpasar bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dada kirinya hingga tewas. Hal ini terjadi saat tersangka sedang diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali. Ia nekat bunuh diri saat akan ditahan oleh Kejati atas kasus dugaan gratifikasi. Dari Bali, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggagalkan pengiriman 200 kg ganja kering yang akan dipasarkan di wilayah Jabodetabek. Pengiriman ganja kering itu melalui jasa pengiriman online. Tim Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menyergap mobil pengangkut barang salah satu penyedia jasa pengiriman paket di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil pengangkut barang ini sudah diintai setelah polisi menerima informasi adanya pengiriman ganja kering seberat 200 kg, pesanan seseorang yang beralamat di Tanah Abang. Polisi mengamankan 2 pelaku, MD dan DP. Terbongkarnya pengiriman paket ganja ini setelah polisi menangkap seorang pengedar ganja Juli lalu. Informasi dari tersangka akan ada pengiriman ganja dari Aceh pada akhir Agustus. Dan ditemukan ada 6 karung ya. Dari 6 karung itu setelah dibuka jadi ada sekitar 200 kg ganja seperti yang di depan saya ini. Itu 200 kg ganja. Kemudian melakukan penyelidikan lanjutan, yaitu dengan cara teknis kontrol delivery, dan berhasil ditangkap 2 tersangka. Ganja kering seberat 200 kg ini rencananya akan dipasarkan di wilayah Jabodetabek. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tak percaya meninggal karena COVID-19, keluarga ambil paksa jenazah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.